A. Perkembangan emosi pada anak usia SMP. 1. Pengertian emosi. Menurut Sunarto Agung 2006 adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian diri dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik yang berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Sarlito 1982 berpandangan bahwa emosi merupakan warna afektif yang lebih mendalam, lebih luas, dan lebih terarah. Warna afektif adalah perasaan senang atau tidak senang yang selalu menyertai perbuatan kita sehari-hari. Jadi, berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa poin penting mengenai emosi. Di antaranya, yang pertama, emosi menyangkut perubahan fisik dan mental seseorang. Yang kedua, emosi berwujud tingkah laku. Dan yang ketiga, emosi menyertai perbuatan kita sehari-hari. 2. Karakteristik remaja awal. Remaja SMP. Ciri-ciri masa remaja awal ini diantaranya: A. Perilaku yang kurang menentu muncul karena perilaku seperti anak-anak. Namun pada saat lainnya mereka dituntut untuk berperilaku sebagai orang yang sudah dewasa. Hal itulah yang membuat remaja usia SMP terkadang berperilaku kurang menentu. B. Cenderung emosional. Segala jenis emosi ada pada remaja awal. Rasa marah, takut, cemas, rasa ingin tahu, iri hati, sedih, kasih sayang, dan lain-lain. Ketidakstabilan akibat dari perasaan yang tidak pasti mengenai dirinya. Kesedihan bisa tiba-tiba berganti gembira. Percaya diri bisa tiba-tiba berganti ragu-ragu. Antusiasme bisa tiba-tiba berganti acuh tak acuh. D. Masalah yang banyak dan sulit diselesaikan. Yang pertama, masalah keadaan fisik. Di sini, remaja kadang tidak bersyukur dengan keadaan fisiknya karena terpengaruh oleh idola dan perkataan orang lain. Yang kedua, masalah kebebasan. Di sini remaja ingin bebas. Dia ingin berpenampilan apa yang dia mau, apa yang digemarinya, dan sebagainya. Yang ketiga, masalah nilai dan norma. Di sini terkadang remaja itu bisa mengartikan benar dan salah dirinya sendiri, sehingga dia tidak ingin mendengarkan perkataan orang lain, sehingga terjadilah perdebatan terkadang terhadap remaja terhadap orang tuanya. Yang keempat, masalah hubungan dengan lawan jenis. Di sini remaja sangat senang apabila kita berbicara tentang lawan jenis. Yang ke E, masalah hubungan dalam masyarakat. Di sini remaja itu, kalau yang SMP itu dia lebih baik berkawan dengan sebayanya daripada yang lebih tua atau lebih dewasa. Jadi dia dalam hubungan masyarakat itu bermasalah. Masalah cita-cita. Nah, di sini remaja itu ketika SMP itu pasti dia ingin menentukan masa depannya sendiri, apakah mau jadi polisi, mau jadi dokter, atau apa. Tapi ujung-ujungnya orang tua pula yang menentukan. Yang terakhir, masalah kemampuan. Remaja awal harus memiliki rasa mampu dan perlu dukungan, penerimaan, pandangan positif, pengertian, kepercayaan, penghargaan, dan lain-lain. E. Masa pencarian identitas diri. Remaja awal umumnya memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai siapa dirinya. Apakah ia masih anak-anak atau sudah menjadi bagian dari orang dewasa, dan sebagainya. F. Masa tidak realistis. Hal itu karena mereka melihat diri dan orang lain sebagaimana yang dia inginkan, bukan sebagaimana adanya, terutama dalam cita-cita dan harap. Masa kritis. Ini adalah berkembangnya kemampuan kognitif atau berpikir, tahap formal of reaction, berpikir abstrak. Mereka dapat membayangkan logika formal, membandingkan informasi yang satu dengan yang lain. Mereka mulai berpikir lebih mendalam,
tidak percaya begitu saja atas jawaban yang diperoleh. Mereka juga akan mencari jawaban dari sumber-sumber informasi lainnya yang bisa diperolehnya. Karakteristik penting perkembangan konsep diri pada masa remaja, yaitu A. Abstrak and idealistic. Pada masa remaja, anak-anak lebih menginginkan membuat gambaran tentang diri mereka dengan kata-kata yang abstrak dan idealistik. B. Differentiate. Di sini, remaja lebih mungkin untuk menggambarkan dirinya sesuai dengan konteks atau situasi yang semakin terdiferensiasi. C. Contradiction with themselves. Di sini, setelah remaja mendiferensiasikan dirinya ke dalam sejumlah peran dan dalam konteks yang berbeda, maka muncullah kontradiksi antara diri-diri yang terdiferensiasi dalam dirinya. D. The fluctuating self. Sifat yang kontradiktif dalam diri remaja pada akhirnya memunculkan fluktuasi diri dalam berbagai situasi. Remaja akan terus memiliki ciri ketidakstabilan hingga masa di mana remaja berhasil membentuk orientasi tentang dirinya. E. Real and ideal, true and false self. Di sini, remaja memiliki kemampuan menyadari dirinya adanya perbedaan antara dirinya yang nyata dengan dirinya yang ideal, menunjukkan adanya peningkatan kemampuan secara kognitif. F. Self-conscious. Remaja lebih sadar akan dirinya dibandingkan dengan anak-anak dan lebih memikirkan tentang pemahaman diri mereka. G. Self-protective. Merupakan mekanisme untuk mempertahankan diri di mana di dalam upaya melindungi dirinya, remaja cenderung menolak adanya karakteristik negatif di dalam dirinya. Yang kedua, kami akan membahas perkembangan sosial pada anak usia SMP atau MTS. Pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial pada remaja atau disebut juga dengan social cognition adalah kemampuan untuk memahami orang lain. Perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi antara anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Perkembangan sosial dapat juga dimaknai sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku, serta meleburkan diri dalam bergaul dan bersosialisasi di masyarakat. Oleh karena itu, pembiasaan akan hal baik, menyikapi sesuatu dengan bijak, dan internalisasi ketaatan akan norma yang berlaku patut dijadikan bekal pada anak dalam proses pematangan perkembangan sosial. Beberapa ciri perkembangan sosial pada remaja usia SMP diantaranya: yang pertama, keterlibatan dalam hubungan sosial. Hubungan sosial pada masa remaja lebih mendalam dan secara emosional lebih intim dibandingkan dengan pada masa kanak-kanak. Yang kedua, jaringan sosial sangat luas. Jaringan sosial yang dimaksud tersebut meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda. Misalnya dalam hubungan pertemanan sekolah untuk menyelesaikan tugas kelompok, berinteraksi dengan pimpinan dalam acara yang penuh penghormatan. Dan yang ketiga adalah mengalami krisis. Dalam perkembangan sosial, remaja harus menyelesaikan krisis yang terjadi pada dirinya. Istilah krisis ini menggambarkan suatu rangkaian konflik internal yang berkaitan dengan tahap perkembangan. Cara seseorang mengatasi krisis akan menentukan identitas pribadinya maupun perkembangan di masa yang akan datang. Pada masa remaja, krisis yang terjadi disebut sebagai krisis antara identitas versus kekaburan identitas. Krisis ini menunjukkan perjuangan untuk memperoleh peran tentang siapa saya, apa yang akan dan harus saya lakukan, dan bagaimana caranya. Jika remaja berhasil mengatasi krisis ini dan memahami identitas dirinya, maka ia akan dengan mudah membagi dirinya dengan orang lain dan mampu menyesuaikan diri atau disebut juga well-adjusted.
Dan pada akhirnya, ia akan dapat dengan bebas menjalin hubungan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas asli dari dirinya sendiri. Sebaliknya, jika remaja gagal mengatasi krisis ini, ia tidak akan yakin tentang dirinya, sehingga akan terpisah dari hubungan sosial. Jika ia masuk pada kondisi ini, maka ia tidak akan mampu menjadi orang dewasa yang matang secara emosi. Kesimpulannya adalah, perkembangan emosi dan perkembangan sosial adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam makna ini, anak diupayakan pembekalan sikap peka terhadap lingkungan. Bagaimana dalam berinteraksi, anak diberi pemahaman bahwa setiap orang berbeda-beda dan juga memiliki kesamaan. Oleh karenanya, kesamaan disikapi sebagai anugerah. Pun begitu dengan perbedaan, disikapi sebagai nikmat keragaman dari Sang Pencipta, sehingga kematangan emosi dan sosial akan sangat mempengaruhi cara interaksi anak dalam menanggapi setiap problematika yang dia hadapi. Nah, itu tadi penjelasan dari kami.